Anak usia sekolah dasar berada pada rentan usia 7-12 tahun. Masa ini merupakan periode penting karena perkembangan mereka bergerak cepat dalam berbagai aspek seperti aspek kognitif, fisik, sosial, emosional, bahasa, dan moral spiritual. Menurut Jean Piaget, anak usia 7-11 tahun berada dalam tahap konkret operasional. Pada tahap ini, teori menyatakan bahwa anak usia 7-11 tahun mulai mampu berpikir logis, bisa memahami sebab akibat, dan bisa fokus lebih lama. Namun, hasil pengamatan saya di sekolah dasar Impres Soeba 1 menunjukkan berbagai variasi yang menarik. Tidak semua anak mampu mempertahankan fokus sesuai dengan teori yang diajarkan. Ada yang cepat memahami instruksi guru, tetapi ada juga yang mudah terdistraksi, misalnya memperhatikan teman lain atau suara dari luar kelas. Perbedaan antara teori dan kenyataan ini terjadi karena beberapa faktor seperti lingkungan rumah, kondisi kelas, metode belajar, dan karakteristik individu anak. Dalam aspek fisik dan motorik, para ahli perkembangan seperti Gallwey menegaskan bahwa anak usia sekolah dasar memiliki energi yang sangat besar dan berada pada puncak perkembangan motorik dasar seperti berlari, melempar, melompat, dan koordinasi dengan mata. Namun, setelah pengamatan di lapangan, saya melihat bahwa tingkat keaktivitas mereka tidak merata. Ada anak yang sangat energik dan tidak bisa diam. Namun, ada juga anak yang lebih pasif, cenderung duduk dan mengamati teman-temannya saja. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan motorik dipengaruhi juga oleh nutrisi, kebiasaan bermain, kesehatan, dan pola istirahat. Menurut Erik Erikson, anak usia sekolah berada pada tahap industri versus inferiority. Industri versus inferiority, yaitu tahap di mana anak belajar membangun kemampuan dan rasa percaya diri. Saat pengamatan, banyak anak tampak percaya diri bekerja dalam kelompok. Mereka berani bertanya dan berpendapat. Namun, ada juga anak yang lebih pendiam, sulit berinteraksi atau memilih duduk sendiri. Ini menunjukkan bahwa perkembangan sosial emosional tidak hanya ditentukan usia, tetapi juga pola asuh, dukungan guru, pengalaman sebelumnya, serta karakter bawaan. Di usia sekolah dasar, teori Vygotsky menyatakan bahwa kemampuan berbahasa berkembang sangat cepat melalui interaksi sosial. Di sekolah dasar Impres Soeba 1, saya menemukan sebagian besar anak berbicara dengan jelas dan percaya diri, tetapi ada juga yang masih lebih memilih diam dan berbicara seperlunya. Ada pula anak yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjawab pertanyaan. Perkembangan bahasa sangat dipengaruhi lingkungan verbal di rumah, kebiasaan membaca, dan stimulus dari guru. Menurut Cole Hebring, anak usia sekolah dasar berada pada tingkat moral konvensional awal. Mereka mengikuti aturan karena ingin diterima dan mendapat pujian. Saat pengamatan, saya melihat bahwa anak-anak sangat taat pada instruksi guru. Mereka cukup peka ketika melihat temannya kesulitan, namun masih ada perilaku yang dibimbing, seperti berebut mainan, saling menyela, atau bercanda berlebihan. Ini cukup wajar karena perkembangan moral merupakan proses yang sangat panjang bagi anak. Secara teori, perkembangan anak usia 7-12 tahun sering dijelaskan sebagai sesuatu yang pasti dan seragam. Namun, pengamatan saya menunjukkan bahwa perkembangan anak sangatlah beragam. Anak usia 7 tahun sangatlah aktif, namun ketika saya melakukan pengamatan, tidak semua anak sangat aktif. Padahal, teori mengatakan bahwa anak usia 7 tahun sudah sangat aktif. Teori mengatakan bahwa anak fokus lebih lama. Namun, setelah pengamatan saya, sebagian fokus anak cepat terganggu. Teori juga mengatakan bahwa bahasa berkembang dengan baik. Namun, saat pengamatan saya,
beberapa anak masih ragu-ragu dalam berbicara. Hal ini menunjukkan bahwa teori menjadi acuan, tapi realitas perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan rumah, kondisi kelas, karakter pribadi, dan budaya lokal di Kota Kupang. Sebagai mahasiswa yang belajar tentang perkembangan peserta didik, pengamatan ini membuat saya menyadari bahwa setiap anak memiliki dunia dan ritme perkembangannya sendiri. Tugas kita adalah memahami keberagaman itu, bukan memaksakan teori yang kaku. Anak di Kota Kupang berkembang dalam konteks budaya, lingkungan sosial, dan pengalaman hidup yang unik. Demikian video mengenai perkembangan peserta didik usia sekolah dasar berdasarkan pengamatan saya di SD Impres Olga 1 Kota Kupang. Semoga video ini dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana teori perkembangan diterapkan dan dipahami di lapangan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Ibu izin video ya buat tugas kampus. Iya. Ah,